Aya nu ngirim teluh kasih Nyai teh. Teluh nu ngahaja nyiksa raga jeung akhirna matak ngabahayakeun nyawa. Astagfirullah. Nah saha atuh Pak nu tega neluh rai abdi dugi ka kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pamangku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda tentunya, bagi pecinta dunia misteri. Yuk sekarang kita dengarkan cerita tentang teluh yang dikirim oleh mantan suaminya. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Kenalkan, aku Harry. Ini cerita tentang bibiku 5 tahun lalu. Saat aku berkuliah dan ikut tinggal bersamanya, biar dekat dengan kampus. Aku biasa memanggil bibiku dengan panggilan Binyai. Awal aku tinggal di sana, kehidupan Binyai dan suaminya Mang Didin terlihat cukup bahagia. Mereka memiliki 2 anak laki-laki yang masih bersekolah SD. 3 bulan sudah aku tinggal di rumah bibiku. Kini aku sering mendengar Binyai dan suaminya selalu bertengkar hebat. Awalnya aku tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka. Secara aku lihat kehidupan mereka tidak kekurangan. Binyai kerja sebagai seorang guru di SMA negeri. Sementara Mang Didin, dia punya usaha bengkel besar di kotanya. Dan penghasilan mereka pun lumayan cukup besar. Namun waktu itu hampir tiap hari mereka selalu bertengkar. Hingga mereka pun memutuskan untuk bercerai. Dan saat bercerai itulah aku baru tahu permasalahan yang selalu mereka ributkan. Ternyata Mang Didin selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain. Bahkan selama 1 tahun terakhir, Mang Didin tak pernah menafkahi Binyai dan anak-anaknya. Uang hasil bengkel dia gunakan untuk membiayai istri barunya, yang ternyata wanita yang menjadi istrinya Mang Didin adalah teman sekaligus sahabatnya Binyai. Walaupun mereka sudah bercerai, namun Mang Didin selalu merongrong Binyai untuk meminta harta gonogini. Apalagi bengkelnya Mang Didin disita bank karena tak sanggup untuk membayar cicilan hutang, karena selama itu hasil dari bengkel habis untuk membahagiakan istri barunya. Walaupun sebenarnya rumah beserta isinya adalah murni milik Binyai. Itu yang diputuskan oleh pengadilan agama saat perceraiannya. Binyai selalu menolak Mang Didin untuk membicarakan masalah harta gonogini, karena sudah jelas keputusan pengadilan agama bahwa harta, rumah, dan anak-anak adalah milik Binyai. Karena Mang Didin selalu merongrong Binyai, akhirnya Binyai meminta bantuan temannya, seorang polisi. Hingga Mang Didin sudah tidak berani lagi untuk mengganggu Binyai. Kabarnya tak lama Mang Didin sudah digugat cerai oleh istri barunya itu. Setelah digugat cerai oleh istri barunya, Mang Didin kembali datang menemui Binyai bermaksud untuk rujuk. Hanya saja Binyai yang sudah sakit hati oleh Mang Didin
dia menolak mentah-mentah permintaan rujuk mantan suaminya itu. Karena Binyai sudah menolak Mang Didin, dia pun pergi dan tak pernah datang lagi. Singkat cerita, sebulan sudah Binyai menjadi janda tanpa diganggu oleh mantan suaminya. Dia terlihat bahagia, fokus untuk mengurusi kedua putranya. Suatu malam, saat aku hendak tidur, tiba-tiba terdengar Binyai menangis seperti kesakitan. Mendengar itu, aku segera menghampiri Binyai. Ternyata dia sedang tergeletak menangis dengan kedua tangannya memegangi perutnya seperti menahan rasa sakit yang teramat sangat. Tanpa berpikir panjang, aku segera membawanya ke rumah sakit. Menghubungi orang tuaku, mengabari mereka bahwa Binyai sakit dan kini dirawat di rumah sakit. Esoknya orang tuaku datang ke rumah sakit dan menanyakan kepada dokter tentang sakitnya Binyai. Dokter mengatakan bahwa Binyai mengalami sakit mah. Untungnya hanya 2 hari Binyai dirawat di rumah sakit dan diperbolehkan pulang. Hanya saja sehari di rumah, Binyai kembali menangis dan menahan kesakitan yang sama di perutnya. Aku dan orang tuaku segera membawa kembali Binyai ke rumah sakit. Saat diperiksa dokter saat itu, perut Binyai terlihat ada benjolan kecil. Katanya di perut Binyai ada tumornya. Tapi itu harus dipastikan agar Binyai dironsen terlebih dahulu. Ketika Binyai sudah dironsen, dokter yang memeriksa hasil ronsenan keheranan karena dalam perut Binyai terlihat normal dan sehat. Tak ada tumor seperti diagnosa awal. Bahkan Binyai melakukan ronsen 3 kali dalam 1 minggu itu. Dan hasilnya sama saja. Tak ada tumor dalam perut Binyai. 3 bulan sudah Binyai dirawat di rumah sakit. Tak ada perkembangan sembuh pada bibiku. Malah benjolan Binyai makin hari makin membesar. Karena biaya makin besar dan tak sanggup untuk membayar, akhirnya ayahku meminta pada pihak rumah sakit untuk membawa pulang Binyai dan meminta untuk rawat jalan saja. Di rumah, Binyai dirawat seadanya oleh ibu dan ayahku. 5 bulan lamanya, Binyai terbaring tak berdaya dengan benjolan di perut yang semakin membesar hingga benjolan itu sebesar bola basket, seperti yang hamil. Namun dengan tubuh tinggal tulang dibungkus kulit saja, layaknya seperti yang menderita busung lapar. Setiap lepas maghrib, Binyai pasti mengerang, menangis, menahan rasa sakit yang dirasakannya, sambil kedua tangannya memukul-mukul sendiri perutnya yang sakit itu. Hingga siapapun yang melihatnya pasti tak tega, termasuk aku. Sudah sering Binyai dibawa bolak-balik ke rumah sakit, namun tak ada perkembangan. Hingga rumah sakit pun menyerah dengan penyakit yang diderita oleh Binyai. Binyai dirawat di rumah oleh ayah dan ibuku. Hingga suatu hari ada tetangga yang menjenguk Binyai. Dia menyarankan pada orang tuaku agar Binyai diobati pada orang pintar. Karena melihat keadaan Binyai dengan penyakit yang dideritanya aneh, sepertinya bukan penyakit medis.
Sebenarnya ayah dan ibuku termasuk orang yang tidak percaya berobat ke orang pintar. Maklum, pendidikan mereka tinggi, hingga pikiran mereka lebih percaya pada hal-hal yang rasional, yang hanya bisa dipecahkan dengan logika. Tapi kala itu orang tuaku menuruti apa yang disarankan oleh tetangganya, Pak Rojak, yang menjenguk Binyai, mengingat rumah sakit sudah menyerah menangani penyakit yang diderita oleh Binyai. Esok harinya, selepas maghrib, Pak Rojak bersama orang pintar kenalannya kembali datang ke rumah Binyai, memperkenalkannya pada orang tuaku. Segera ayahku mengajak masuk ke kamar Binyai. Karena aku penasaran apa yang akan dilakukan orang pintar itu, aku ikut masuk ke kamar Binyai untuk melihatnya. Di dalam kamar kini sudah ada orang tuaku, Pak Rojak, dan orang pintar Pak Mahmud. Aku berdiri di belakang ayahku, sementara Binyai terbaring dan menangis menahan rasa sakit sambil memukul-mukul perutnya sendiri. Setelah melihat keadaan Binyai, Pak Mahmud segera menyuruh kami untuk memindahkan Binyai di bawah saja dan melarang Binyai untuk tidur di atas ranjang. Setelah kami memindahkan Binyai ke bawah di samping tempat tidur, dia terlihat masih mengerang kesakitan. Lalu Pak Mahmud segera duduk bersila di samping Binyai sambil melafalkan jampi-jampi. Hampura kudu jujur. Aya nu ngirim teluh kasih Nyai teh. Teluh nu ngahaja nyiksa raga, jeung akhirna matak ngabahayakeun nyawa. Astagfirullah. Nah saha atuh Pak nu tega neluh rai abdi dugi ka kieu? Aya orang deket ieu mah. Kege urang bakal apal saha. Tapi tiasa diubaran pan Pak rai abdi, supados sehat sabihara bihari deui karunya. Bisa da ieu mah panyakit kiriman jalma, tapi aya syaratna. Dupi syaratna naon Pak? Nu bisa ngubaran si Nyai teh kudu ku adi bungsuna, tapi waktuna kudu nungguan apesna dukun nu ngirim teluh ieu. Dibejaan deui ku kuring. Setelah mendengar penjelasan Pak Mahmud, ayahku terlihat kaget karena Pak Mahmud bisa tahu kalau Binyai masih punya adik bungsu. Dan memang benar, masih ada adik bungsu dari ayahku. Dia Mang Ega yang tinggal dan bekerja di luar kota. Singkat cerita, seminggu sudah setelah Pak Mahmud datang ke rumah Binyai, tak lama Pak Mahmud menelpon ayahku. Dia menyuruh agar pengobatan Binyai segera dilakukan pada malam Selasa lusa besok, dan harus memastikan adik bungsunya bisa datang pada hari itu, karena hanya dia yang bisa menyembuhkan Binyai. Dengan segera ayahku mengabari Mang Ega agar datang ke rumah Binyai
sebelum malam Selasa. Dan setelah itu, ayahku terlihat sedikit lega karena Mang Ega, adik bungsunya, hari itu juga langsung berangkat dari luar kota untuk datang ke rumah Binyai. Seharian perjalanan sampai juga Mang Ega di rumah Binyai. Saat melihat keadaan kakak perempuannya itu, Mang Ega tak bisa menahan tangisannya karena tak tega dengan penderitaan yang dialami oleh kakaknya itu. Karena pada saat Mang Ega menjenguk kakaknya waktu itu, keadaan Binyai belum separah yang dilihatnya kini. Perut yang membuncit, sementara tubuhnya hanya tinggal tulang dibungkus kulit. Kedatangan Mang Ega, adik bungsunya, segera dikabarkan pada Pak Mahmud oleh ayahku. Pak Mahmud tak lama datang ke rumah Binyai dan menemui Mang Ega. Setelah bertemu, berkenalan, Pak Mahmud di hadapan ayah menjelaskan pada Mang Ega bahwa yang bisa menyembuhkan teluh kiriman pada Binyai hanya Mang Ega. Pak Mahmud pun memberitahukan cara bagaimana Mang Ega menyembuhkan kakaknya itu. Mendengar penjelasan cara mengobati kakaknya itu, Mang Ega terbelalak dan sedikit menolak karena ternyata cara untuk menyembuhkan Binyai yaitu Mang Ega harus menginjak-injak perut buncitnya Binyai. Yang tidak terbayangkan oleh Mang Ega, ayah, ibu termasuk aku, karena mendengar penyembuhan dengan cara yang tidak wajar. Apalagi kami tahu begitu buncitnya perut Binyai seperti mau pecah. Nanti perutnya harus diinjak-injak oleh Mang Ega yang perawakannya tak gemuk, tapi dia tinggi besar, yang tidak kurang berat tubuhnya sekitar 70 kilo. Namun itu yang harus Mang Ega lakukan jika ingin Binyai sembuh. Singkat cerita, malam Selasa pun tiba. Di rumah Binyai sudah berkumpul ayah, ibu, Pak Rojak, Pak Mahmud, Mang Ega, kedua putranya yang berada di pangkuan ibuku, juga aku yang duduk di samping ayah, mengelilingi Binyai yang terbaring tak berdaya, terlentang tanpa alas, berada di lantai keramik. Sekitar jam 8 malam, mulailah Pak Mahmud melafalkan jampi-jampi. Diikuti kami berdoa melafalkan ayat-ayat suci. Anehnya, Binyai setelah dijampi-jampi Pak Mahmud, dia tertidur tak sadarkan diri, terbaring terlentang, hanya beralaskan lantai keramik saja. Setelah beres melafalkan jampi-jampi, Pak Mahmud meletakkan sebuah telur di perut buncit Binyai. Lalu telur itu digelindingkan agar jatuh ke lantai. Ternyata telur itu tidak pecah. Itu dilakukan oleh Pak Mahmud sebanyak 2 kali. Melihat telur itu tidak pecah, segera Pak Mahmud memerintahkan agar Mang Ega menginjak-injak perut buncit Binyai. Dengan gemetaran, Mang Ega memberanikan diri untuk menginjak perut buncit kakaknya itu. Ketika
Mang Ega menginjakkan kaki kanan terlebih dahulu dengan berpegangan pada tanganku dan ayah. Mang Ega terlihat memejamkan matanya, tanda tak tega harus menginjak perut buncit kakaknya yang terlihat seperti mau pecah. Hanya saja Pak Mahmud segera memerintahkan agar Mang Ega secepatnya untuk menginjak-injak perut buncit Binyai sebelum terlambat. Akhirnya, dengan perlahan kedua kaki Mang Ega menginjak-injak perut buncit Binyai. Keanehan pun terjadi. Perut buncit Binyai perlahan berangsur-angsur mengempis dan kembali normal. Segera Mang Ega pun turun dari perut Binyai sambil langsung memeluknya. Pak Mahmud segera memecahkan telur, dan seketika itu juga Binyai tersadar, melihat sekeliling dan menanyakan apa yang telah terjadi. Ternyata selama Binyai perutnya membuncit, dia tak sadar dengan sakit yang dideritanya. Dengan sadarnya Binyai, tentunya disambut haru oleh keluarga. Singkat cerita, 3 bulan berlalu. Waktu itu keadaan Binyai sudah sehat kembali. Tubuhnya sudah berisi lagi seperti sedia kala. Ketika keluarga berkumpul mengadakan acara syukuran kesembuhan Binyai, tiba-tiba saja mantan suaminya datang, langsung bersimpuh di kaki Binyai dan meminta maaf atas perlakuan dia selama ini terhadap Binyai. Ternyata selama ini yang telah mengirim teluh pada Binyai hingga perutnya membuncit adalah Mang Didin, mantan suaminya. Awalnya keluarga tidak mau memaafkan atas perlakuan Mang Didin yang sudah membuat Binyai menderita selama 1 tahun. Namun ayahku teringat pada ucapan Pak Mahmud, suatu saat akan datang orang yang telah meneluh Binyai untuk meminta maaf. Dan Pak Mahmud meminta agar keluarga tidak membalasnya, apalagi menaruh dendam, dan harus memaafkannya. Bahkan Mang Ega yang mau memukuli Mang Didin pun dihalangi oleh ayahku. Akhirnya keluarga pun memaafkan Mang Didin atas kesalahannya. Hingga setelahnya 2 minggu kemudian kami mendapat kabar bahwa Mang Didin meninggal karena menderita sakit di perutnya. Itulah tadi cerita misteri, cerita pengantar tidur yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita yang baru saja kita dengarkan bersama-sama bisa diambil hikmahnya. Semoga saja dalam hati kita tetap tertanam jiwa pemaaf, karena Tuhan pun Maha Pemaaf. Nantikan kembali cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pamangku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.